teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mer McQueen di channelnya kita The McQueen Family. Saat ini saya sedang bersantai, uh, baru selesai melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang istri, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana anak-anak bulu saya menemani saya setiap hari di sini. Hari ini saya mau ceritakan tentang pengalaman saya mendapatkan dokumen dalam pengurusan pernikahan. Itu sedikit complicated kemarin, seperti uh, yang terjadi sebelum suami saya datang ke Indonesia. Kami sudah merencanakan bahwa jika kami berdua cocok, maka kami akan segera melangsungkan pernikahan. Tapi jika tidak, maka kami hanya akan sebatas pertemuan saja. Ternyata pada saat dia bertemu dengan saya, kami berdua merasakan sama-sama cocok, sama-sama. Oh, ini nih yang aku cari selama ini, yang emang benar-benar cocok untuk dijadikan pasangan. Dan waktu itu dalam pengurusan dokumennya kita, sebelum dia datang ke Indonesia, dia sudah buat perjanjian dulu ke kedutaannya dia untuk mengurus surat CNI. Nanti saya tunjukkan gimana CNI-nya kita ya, yang kita urus kemarin. Itu kalau tidak salah kita setelah buat appointment ke kedutaan Amerika, suami saya warga negara Amerika, itu tepatnya 2 minggu sebelum kita pengajuan. Nah, setelah dia mendapatkan tanggal untuk buat CNI, kita datang ke kedutaan dan tepat waktu, bahkan kita sebelum waktunya kita harus tiba di sana supaya tidak telat. Dan di situ kita harus membayar uang sekitar mungkin $30 atau sekitar 800 ribuan ya, kalau kalau dirupiahkan, kalau nggak salah ya, kemarin saya agak lupa ingat itu ya. Dan waktu di sana itu yang antri itu banyak, tapi karena kita antrinya mau mendapatkan surat CNI, jadi saya diizinkan masuk tapi tidak sampai ke dalam, hanya suami saya saja yang masuk ke dalam. Dan kebetulan kemarin di samping saya itu ada juga perempuan yang mau menikah juga. Dia mau cari mau minta surat CNI. Jadi suaminya dan suami saya itu dan calon suami saya itu kemarin sama-sama masuk ke dalam. Tapi setelah keluar, suaminya belum mendapatkan itu. Tapi puji Tuhan, suami saya itu langsung mendapatkan surat itu dengan mudah dan tidak banyak pertanyaan. Yang ditanyanya hanya satu, apakah kamu yakin bahwa kamu akan menikah dengan wanita Indonesia? Dan itu agak sedikit rumit menikah dengan wanita Indonesia, itu yang dikatakan oleh pihak kedutaan. Dan juga dia mengatakan saat dia masuk ke kedutaan Amerika, di sana tidak banyak orang Amerika. Ternyata semuanya yang bekerja itu orang Indonesia yang mereka bahkan tidak paham bahasa Inggris, hanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi suami saya itu hanya pertanyaan yang seperti itu saja dan membayar uang. Setelah itu dia kembali dan kita mendapatkan surat CNI itu, dan saya ya di sini yang part sulitnya ya, waktu itu saat kita mau menikah memang kita menikahnya dadakan ya. Itu sebenarnya bukan direncanakan, tapi emang benar-benar udah jalannya seperti itu. Jadi kita menelepon orang tua saya katakan kepada orang tua saya mau menikah, dan orang tua saya terkejut, "Hah, secepat itu?" Ternyata kita juga meragukan apakah ada pihak dari gereja yang mau memberkati orang yang menikah sebegitu cepatnya. Ternyata itu jalannya itu tidak mudah. Itu sangat-sangat rumit. Saya itu sempat kemarin itu putus asa ya, mau nikah di negara dia saja, atau mungkin kita pindah ke agama yang mungkin membuat segalanya itu tidak ribet, apalagi dalam urusan menikah ya.
menikah kan dua orang yang sama-sama saling menyukai, ingin dihalalkan, tidak harus secara ribet. Tapi puji Tuhannya kita mendapatkan akhirnya kita mendapatkan surat nikahnya kita, lalu kita mau proses ke pengesahan pernikahan. Dan itu juga sedikit rumit karena di daerah saya itu, tempat saya tinggal, itu masih belum tahu caranya bagaimana mendapatkan akta nikah untuk pernikahan beda negara. Padahal di daerah lain, contohnya kayak di kota lain kayak di Bali atau di Jakarta itu mudah ya mendapatkannya, tinggal menyerahkan surat pemberkatan kita di gereja, lalu kita mendapatkan surat eh, pengesahan nikah kita, akta nikah kita, bahwa kita benar-benar sudah menikah dengan warga negara asing. Dan juga CNA yang kita ambil dari kedutaan itu merupakan salah satu syarat dan senjata utama kita sebagai orang Indonesia yang akan menikah dengan orang warga negara asing. Bahwa di sana ketahuan bahwa pasangan kita ini belum pernah menikah dan tidak ada kriminal. Itulah gunanya CNA itu dan sangat diperlukan sekali sebagai syarat untuk pernikahan beda negara. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mau menikah dengan orang warga negara asing, memperoleh CNA itu tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Mintalah pada pasangan Anda yang warga negara asing mengajukannya di kedutaannya kita Indonesia jika Anda berada di Indonesia dan ingin menikah di Indonesia. Dan setelah itu, maaf ya saudara-saudara, saya agak sedikit batuk. Dan setelah itu, setelah kita mendapatkan semua dokumen-dokumennya, karena sementara ini suami saya yang memintanya dia tinggal di Indonesia karena kebetulan orang tua saya masih hidup ya, dua-duanya. Saya tidak ingin suatu saat terjadi apa-apa dengan orang tua, saya tidak bisa melihatnya dan saya sangat menyesal seumur hidup. Dan kebetulan suami saya ini orangnya pengertian dan dia memahami apa yang saya inginkan. Jadi pengurusan dokumen untuk dia izin tinggal di sini juga itu agak sedikit apa ya, rumit. Dan saya saat itu belum tahu apa-apa tentang pengurusan izin tinggal. Ternyata setelah banyak sekali rintangan, setelah kita datang ke proses imigrasi dan kita minta bantuan orang dan ini ternyata belum berhasil, kita sampai pergi ke Thailand untuk mengurusnya tetap juga tidak berhasil. Akhirnya karena di Thailand itu sudah sekitar 3 mingguan kita di sana ya, tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya saya menanyakan pada sepupu saya sendiri. Entah mengapa saya kemarin dari awal tidak bertanya kepada sepupu saya ini ya, bagaimana caranya memperoleh kitas izin tinggal untuk suami saya. Dan dia mengatakan, mengapa kamu tidak menggunakan agen dan semuanya itu tidak akan ribet mengurus kitas. Jadi saya coba dan mencari agen. Ternyata saya mendapatkan salah satu agen yang emang orangnya baik sekali dan worth it untuk biaya ya. Kalau misalnya Anda dalam masa kesulitan kayak gitu, jika Anda ingin juga mengetahui agen apa saya buat visa kemarin, kamu bisa mengirimkan pesan di komen atau meninggalkan nomor telepon. Saya akan memberitahu kepada Anda bahwa nomor telepon yang bersangkutan. Dan ya balik lagi setelah itu akhirnya kita mendapatkan kitasnya dan kita tinggal pulang ke Indonesia dengan kitas tinggal dia 1 tahun. Dia belum bisa mendapatkan kitas langsung 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun karena dia masih dalam proses di sini ya. Ya, itulah teman-teman perjuangan. Sebenarnya ini tidak semuanya yang diceritakan, hanya sepenggal saja yang saya ceritakan, tapi intinya untuk pernikahan beda negara itu jangan dikira sangat gampang dan apalagi orang-orang mengatakan oh ini dan itu sangat begini sangat begini itu yang kita lihat itu adalah prosesnya, proses bagaimana kita mendapatkannya hanya untuk tinggal bersama. Dan kenapa orang yang berpikiran kenapa dia tidak balik lagi ke negaranya, kenapa dia saya tidak pergi ke negaranya juga. Untuk pengurusan itu juga membutuhkan waktu yang bertahun-tahun lagi, membutuhkan dokumen lagi, dan saya juga membutuhkan tes
untuk datang ke sana. Jadi buat teman-teman yang sekiranya penasaran mengapa belum kembali lagi ke sana, semuanya itu sudah saya jelaskan di sini. Ini juga untuk sebagai pemberitahuan kepada orang-orang yang ya bisa dibilang kemarin-kemarin bertanya kenapa ini, kenapa nggak di sana, kenapa nggak di sini ya. Seperti itulah ya. Saya sudah menjelaskan semuanya harus perlu dokumen dan proses dan membutuhkan waktu. Jadi segitulah pengalaman saya secara garis besar bagaimana saya mendapatkan dokumen untuk pernikahan. Bisa dibilang itu banyak pahitnya daripada manisnya ya. Tapi karena suami saya orangnya tegas, dia tidak mau hal-hal yang berbau uh, tidak tidak berbau hukum. Dia harus menaati peraturan hukum yang berlaku terutama dengan surat-surat pernikahan. Jadi teman-teman, sekian dulu ya cerita tentang dokumen saya hari ini. Jika Anda ingin tahu banyak hal tentang dokumen atau bertanya atau Anda ingin uh, membuat dokumen, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan subscribe.